Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan olehnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Abdul Aziz Sutadi dari kelas IAT4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya pada dua buku, yaitu Sejarah Rekonstruksi Al-Quran dan The Story of Quranic Text. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah kajian tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab-bab sebelumnya kita membahas kontroversi seputar tulisan Arab kuno dan Mushaf Ibnu Mas'ud. Sekarang kita alihkan perhatian pada cakupan yang lebih luas mengenai serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi untuk dapat menyajikan suatu citra beberapa upaya dan tujuan barat dalam mencemarkan kemurnian teks Al-Quran menggunakan sumber-sumber tidak etik dan penipuan. Terdapat beberapa kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Ada beberapa celah yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Dengan semangat inilah para orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri, dan kenapa Zaid bin Thabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu. Meskipun hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan dianggap oleh semua kaum muslimin, penjelasan itu tetap dianggap oleh kalangan orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal penulisannya dianggap palsu. Tapi jika keseluruhan Al-Quran telah direkam melalui tulisan semasa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan disimpan baik dalam pengawasan beliau maupun para sahabat, mengapa Umar takut kehilangan Al-Quran karena wafatnya para hufaz? Nah, hal ini juga menyangkut tentang kesaksian. Dengan jumlah yang ribuan, para hufaz memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui satu-satunya otoritas yang saling beruntun di dunia ini, yang akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, para sahabat menjadi sumber otoritas utama yang juga saling beruntun. Kematian mereka hampir mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad, yang mengakibatkan untuk mendapat ilmu yang diberi otoritas kurang memungkinkan. Dan tidak hanya mencari celah dari kesaksian, para orientalis juga melakukan tuduhan terhadap penyesuaian Al-Quran. Dalam satu artikel Ensiklopedia Britania tahun 1891, Nodek, seorang tokoh orientalis, menyebutkan banyak kekeliruan di dalam Al-Quran karena katanya yang tanda kutip kejahilan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi dengan membuat daftar kesalahan. Ia menyebut bahkan orang Yahudi yang paling bodoh sekalipun tidak akan pernah salah menyebut Haman. Haman itu seorang menteri Ahasuerus untuk menteri Firaun, ataupun menyebut Miriam, saudara perempuan Musa, dengan Maryam, ibu dari Isa Al-Masih, dan kebodohannya tentang sesuatu di luar tanah Arab. Ia menyebutkan subuhnya negeri Mesir di mana hujan hampir tidak pernah kelihatan dan tidak pernah hilang karena hujan, dan bukan karena kebanjiran yang disebabkan oleh sungai Nil. Tuduhan Nodek ini diindikasikan mengenai kesuburan negeri Mesir. Banjirnya sungai Nil adalah karena di sebagian daerah, karena adanya perbedaan curah hujan, dan masih banyak lagi. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 49, artinya kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diselamatkan, dan di masa itu mereka memeras anggur.
Sebenarnya, tuduhan seperti itu muncul dari kekalutan pikiran Waldeck terhadap kata benda hujat dan tanda kutip pengucapannya. Tidak hanya Waldeck, masih banyak lagi para orientalis yang berusaha untuk membantah Al-Quran, seperti Wadsworth, Jeffrey, Flagel, Wilhelm, Mingana, dan yang lainnya. Meskipun tendensi yang ada berseberangan dengan tradisi keislaman, para ilmuwan barat tetap berusaha meyakinkan bahwa mereka sedang memberi pelayanan terhadap kaum muslimin dengan kajian murni, tidak setengah-setengah, dan berlaku jujur. Teori-teori orientalis tidak lahir dari kevakuman, melainkan muncul dari dunia yang terdesak kepentingan politik yang mempolakan dan mewarnai seluruh teori yang ada. Kepentingan itu selalu berubah wajah di segala zaman, seperti penjajahan dan demoralisasi kaum muslimin hingga pertanyaan keyahudian, penghapusan sejarah, dan pemalsuan yang dibarukan. Kebanyakan negara-negara Islam di sekitar Israel telah diperingatkan akan pentingnya mengubah kurikulum sekolah guna melenyapkan beberapa poin yang dapat meredam rasa benci terhadap orang-orang Yahudi. Namun, Al-Quran tetap menjadi kendala tujuan ini. Sebuah kitab suci yang selalu menegaskan mental kepala batu dan tabiat pelanggaran orang-orang Yahudi, di mana ayat-ayat mengenai mereka membasahi bibir anak-anak sekolah, bacaan sewaktu sholat berjamaah di masjid, pasal-pasal orang-orang Islam sewaktu membaca mushaf di waktu malam, mengenai perilaku buruk yang hampir terdapat di semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu, memahami motivasi yang mendorong melakukan kajian Al-Quran itu dianggap suatu kemestian, dengan harapan hasil kajian itu dapat menyelamatkan para pembaca untuk tidak terperangkap secara tidak sadar. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.